PDIP dinilai mencela-mencela, PDIP dinilai inkonsisten, PDIP dinilai cuci tangan terkait dengan kenaikan pajak yang semula 11% kemudian menjadi 12% yang belakangan ini menjadi ramai. PDIP tampil sebagai partai politik yang menolak kenaikan PPN 12%, padahal dulu PDIP merupakan salah satu inisiator dalam undang-undang ini yang kemudian menimbulkan kegaduhan sampai hari ini. Oleh karena itu wajar kalau kemudian Kimplas, Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN, dan seterusnya silih berganti mengkritik PDIP sebagai langkah politik yang cari aman, cuci tangan, dan hanya ingin mencuri perhatian dari rakyat. Karena soal kenaikan pajak menjadi 12%, ini tentu bukan kebijakan politik Prabowo dan Gibran yang usia pemerintahannya belum mencapai 100 hari. Jadi dalam konteks inilah kemudian kita menyaksikan per hari ini seakan-akan PDIP itu berjalan sendirian, dikeroyok ramai-ramai oleh Kimplas karena dinilai PDIP hanya mencari muka, mencari asyik sendiri, padahal PDIP adalah sebagai partai politik yang menjadi inisiator terkait dengan kenaikan pajak 12% ini. Tapi bagi PDIP tidak tinggal diam. Bagi PDIP yang kemudian punya inisiatif untuk membuat undang-undang kenaikan pajak saat itu adalah Presiden Republik Indonesia saat itu adalah Jokowi. Ini sebenarnya PDIP ingin berkelit, ingin membantah bahwa sebagai presiden saat itu, Jokowi yang saat ini berada di barisan kekuasaan politiknya, Prabowo Subianto dan Gibran adalah orang yang mesti disalahkan dan orang yang pertama kali mestinya harus dipersoalkan terkait dengan kenaikan PPN ini. Jadi PDIP ini berkelit gitu, membantah bahwa bukan PDIP tapi inisiatifnya oleh Jokowi. Tapi terlepas dari apapun ya, dari segala kontroversi yang ada, kalau mau jujur, dua hal. Kenaikan pajak 12% ini menimbulkan begitu banyak protes karena dinilai akan merugikan secara ekonomi, akan berdampak pada hal-hal sektor ekonomi yang lain. Sudah banyak ahli-ahli ekonomi, sudah banyak ahli-ahli yang menyampaikan kekhawatirannya. Ini akan berdampak misalnya pada sektor pertanian, ini akan berdampak pada sektor soal ekspor dan seterusnya. Oleh karena itu, secara substansi memang ini masih butuh kajian yang cukup mendalam apakah PPN yang akan diberlakukan tahun depan di bulan Januari akan terus dilakukan atau perlu dipending, perlu evaluasi, atau butuh pengkajian-pengkajian yang jauh lebih komprehensif. Tapi yang kedua, saya justru tertarik bicara tentang dalam konteks politik. Oke, kita akui hari ini kita punya undang-undang yang terkait dengan kenaikan pajak 12%, itu tidak bisa dibantah dan itu sudah disetujui sejak 2021 yang lalu. Saat itu PDIP menjadi partai penguasa, saat itu memang PDIP dan Jokowi masih satu dalam barisan politik. Tapi sudahlah, kita tentu tidak akan terus berpolemik siapa yang membuat peraturan ini. Yang penting adalah apakah para elit di negara ini menganggap kenaikan pajak 20%, menganggap kenaikan pajak 12%, maksud saya, ini layak untuk diimplementasikan ataupun tidak. Kalau dianggap tidak layak, tentu ini harus di stop. Kalau dianggap tidak layak, tentu ini harus diberhentikan. Karena ini akan menimbulkan efek yang berkepanjangan. Kecuali para elit, para penguasa, terutama Kimplas, menganggap kenaikan 12% ini sangat layak dan penting untuk menyelamatkan ekonomi. Tentu tak perlu lagi bergaduh dan berhuru-hara mencari biang kerok soal siapa sebenarnya yang punya inisiatif untuk menggolkan undang-undang kenaikan pajak ini. Karena kalau secara substansi Kimplas, kubu pemerintah, mayoritas DPR yang pro pemerintah hari ini itu tidak setuju dengan kenaikan PPN, saya kira dalam hitungan hari dan hitungan detik PPN ini bisa dibatalkan, PPN ini bisa ditunda, PPN ini tidak bisa diberlakukan tahun depan. Sudah banyak contoh di negara ini, undang-undang itu dikebut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Masih lekat dalam ingatan kita terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sebulan, 2 bulan ketok palu, tanpa melibatkan partisipasi rakyat, tanpa melihat bagaimana begitu banyak kelompok-kelompok pihak masyarakat yang kritis protes terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. DPR dan pemerintah tutup mata, ketok palu. Revisi Undang-Undang KPK, juga publik melihat sekalipun begitu banyak protes dan resistensi, tetap saja revisi Undang-Undang KPK itu dijalankan.
Termasuk misalnya ketika beberapa waktu yang lalu sebelum pilkada serentak, kita tahu ada undang-undang pilkada yang sedang direvisi. Dalam 7 jam semua DPR bersepakat, ada hal-hal yang kemudian diubah, sekalipun itu batal diparipurnakan. Tapi secara politik, kalau memang DPR dan pemerintah berkehendak menganggap kenaikan PPN yang 12% ini banyak mudaratnya, banyak negatifnya, mestinya undang-undang ini sangat gampang untuk bisa dibatalkan. Saat ini kenaikan PPN itu ada di tangan Kimplas. Saat ini kekuasaan politik itu ada di tangan Kabinet Merah Putih. Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Oleh karena itu, kalau memang ini kontroversial, tidak penting untuk bangsa dan negara, besok tinggal ketok palu, besok tinggal paripurna, besok tinggal direvisi. PPN yang 12% pastinya bisa diturunkan, pastinya bisa dibatalkan. Di negara ini, kalau sudah DPR dan pemerintah itu bersekutu, DPR dan pemerintah itu sudah seiman, apapun itu bisa waktu dekat akan selesai semua proses-proses politiknya. Apalagi kita tahu sampai hari ini nyaris tak ada satupun partai politik yang mau jadi oposisi di zamannya Prabowo Subianto. Bahkan PDIP sekalipun dalam banyak hal menyatakan siap bekerja sama, siap berkongsi dengan koalisinya Merah Putih. Ini yang saya kira bagi saya tak lagi menjadi relevan siapa yang kemudian membuat peraturan terkait dengan kenaikan PPN. Yang paling penting adalah kalau betul undang-undang ini banyak mudaratnya, harus dibatalkan. DPR, Kimplas yang menguasai kekuasaan politik hampir 80%. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan dari Adi Prayitno mengatakan sadis Jokowi gelapkan APBN untuk Gibran. Mengadili, kita adili saja bos, gitu kan. Nah teman-teman, saya akan membacakan beberapa komentar dari penyertaan kata-kata tersebut ya. Pemerintahan Pak Prabowo dan DPR RI, kita jangan terlalu berharap. Mana mungkin mereka memikirkan rakyat, mereka memikirkan diri sendiri, kelompok, golongan dan partai. Jokowi bersama gerombolan yang wajib diadili. Waktu mau pemilu kemarin tambah utang, untuk apa waktu itu? Perlu diusut juga. Mas Adi Prayitno, ini saya sangat senang dengan paparannya daripada sumber lain-lain, apalagi dari Ternak Mulyono. Hukum dan miskinkan para koruptor, jangan cuma omong dong. Kalau emang benar Pak Jokowi menggelapkan APBN untuk menjebolkan Gibran, sangat pantas dihakim, rusak sistem demokrasi kita. Tegakkan keadilan, kalau kita mau maju hukum saja siapa yang salah, jangan pandang bulu. Kalau pemerintahan nggak keras menyikapi keluarga Mulyono, sekeluarga ya harusnya rakyat yang keras. Khusus mahasiswa-mahasiswi untuk membela rakyat banyak berbondong-bondong, masyarakat luas setiap bayar pajak. Harusnya ada audit diinvestigasi atas hutang pemerintah tahun 2024 oleh BPK. Benarkah hutang pemerintahan sebesar 8.600 triliun atau 12.000 triliun? Bila terbukti hutang lebih besar, harus aparat hukum terutama KPK dan polisi harus berani tangkap Jokowi karena melakukan penggelapan data uang pemerintahan sebenarnya. Selanjutnya, APBN dikorup Jokowi buat Gibran, benar-benar koruptor bejat, tak berakhlak, tak beradab, luar biasa jahatnya. Namun tetap aman, gak mungkin diusut karena Prabowo melindungi keluarga ini. Manusia, kapan Mulyono dipanggil dan diperiksa supaya Mulyono menyadari bahwa Mulyono telah mengeluarkan kebijakan yang salah. Itu sebabnya OCCRP memberikan nominasi mantan Presiden RI terkorup se-Indonesia. Jika benar Jokowi pakai APBN untuk Gibran, cepat usut dan adili secepatnya. Rakyat bayar pajak, dicekik hasilnya pakai kepentingan pribadi. Hutang negara ini udah darurat disebabkan koruptor yang berpuluh-puluh ribu triliun. Oleh karena itu dalam hal ini sampai kiamat pun rakyat tetap sengsara. Pak Presiden suruh KPK tangkap Jokowi dan adili, jangan dibebani ke rakyat, jangan omong-omong. Pembicaraan Bang Adi terkait kenaikan PPN 12% tendensius terhadap partai PDIP sebagai partai pemerintahan berkuasa pada saat itu. Perlu untuk diketahui bahwa sekalipun PDIP sebagai inisiator, namun sesungguhnya cenderung bersumber pada inisiator eksekutif atau pemerintahan untuk kenaikan PPN 12% tersebut.
Hal ini terindikasi ketika pemerintahan membutuhkan regulasi atau peraturan atau undang-undang sebagai bagian tugas legislatif untuk kenaikan PPN 12%. Semua fraksi di DPR RI menyatakan secara setuju. Untuk itu, kita tidak perlu tendensius pada PDIP sebagai sumber kenaikan PPN 12% kecuali sudah menjadi kesepakatan bersama ketika itu. Kondisi kekinian terhadap kenaikan PPN 12%, hanya satu partai PDIP yang lantang menegaskan penolakan kenaikan PPN 12%. Sebagai petugas, partai harus dijewer. Kenapa kita bisa punya inisiatif yang alergi bagi rakyat? Bahkan kalau benar didukung DPR, kok bisa suara koalisi kuat mendukung inisiatif tersebut? Runyam budaya selalu didukung, suara yes beda tahun 2024-2025, mayoritas hampir suara mutlak. Dipadekani para pemikir brilian, dimonitor OCCRP yang faktual, objektif, dan berpikir berjuang untuk rakyatnya. Intinya kabinet banyak korupsi untuk periode kepresiden Samsul. Nah teman-teman, banyak sekali pro dan kontra yang dimana memang Jokowi sekarang sudah dicap menjadi mantan presiden terkorup di dunia. Nah teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Bongkar TV melaporkan.